Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita. Masih dalam rangkaian pembicaraan kita tentang amalan di dalam bulan Zulhijjah, seperti yang telah kami sampaikan sejak 2 pekan yang lalu, bahwa untuk tahun ini potensi perbedaan penetapan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha itu sangat besar, dan tadi malam itu sudah terbukti. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah insyaallah jatuh pada hari Selasa. Pemerintah Saudi sudah menetapkan bahwa hari ini sudah masuk 1 Zulhijjah, jadi ada perbedaan. Terlepas dari itu, ada amalan-amalan yang disyariatkan untuk kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Beberapa di antaranya sudah kami uraikan. Nah, yang teragung di antara sekian banyak ibadah tersebut adalah ibadah haji. Karena itu untuk kesempatan ini saya akan menguraikan mengenai ibadah haji, ya, bukan pada aspek fikihnya, tapi pada aspek hikmah yang bisa kita petik dari ibadah tersebut. Meskipun tahun ini kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah ini, tapi para ulama kita itu berpesan, jika ada seseorang yang senang mendengarkan pembicaraan-pembicaraan, ceramah-ceramah tentang haji, sambil dia berdoa di dalam hatinya agar dikaruni oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah tersebut, maka insya Allah itu akan menjadi salah satu wasilah yang memudahkan baginya untuk menunaikan ibadah haji. Ya, karena itu insya Allah jika ada ceramah, ada dakwah dan sebagainya membicarakan tentang haji, maka seyogianya kita ikut menyimak sambil berdoa di hati. Ya, semoga sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah tersebut. Haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah ada kewajiban bagi manusia untuk mengunjungi Baitullah, yaitu bagi mereka yang punya kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Kewajiban ini berlaku sekali dalam seumur hidup. Dan Rasulullah SAW pun juga melaksanakan haji sejak beliau diangkat sebagai nabi, itu hanya sekali dalam seumur hidupnya. Kalau umrah beliau melaksanakan 4 kali, tapi kalau haji beliau melaksanakan sekali saja, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Sementara ibadah haji ini sudah diwajibkan sejak tahun ke-6 Hijriah. Suatu waktu Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai para sahabatku, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Lalu seorang sahabat namanya Aqra bin Yabis bertanya kepada Nabi, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami diwajibkan untuk berhaji? Nabi menjawab, lau qultu na'am la wajabat walama istata'tu. Kalau saya menjawab iya, maka haji itu akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Jadi kewajibannya sekali dalam seumur hidup. Dan kewajibannya tidak bersifat alal faur, tidak mesti disegerakan. Kewajibannya alal tarahi, bisa ditangguhkan. Sekalipun misalnya ada seseorang sudah mampu pada 1 tahun untuk haji, tapi kewajiban itu tidak mesti disegerakan. Sebagaimana tadi Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji ini pada tahun ke-10 Hijriah, padahal ibadah ini sudah disyariatkan sejak tahun ke-6 Hijriah. Nah, haji mempunyai rukun
dan juga ada wajibnya. Dalam mazhab Syafi'i khusus untuk haji beda antara rukun dengan wajib. Kalau ibadah lain, semisal salat sama saja, itu rukun, itu juga wajib. Tapi kalau untuk haji beda rukun dengan wajib. Kalau rukun ditinggalkan, haji tidak sah dan wajib diulangi. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, hajinya tetap sah, cuma terkena kewajiban untuk membayar membayar denda. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Misalnya, wukuf di Arafah itu rukunnya haji, bahkan rukunnya yang terbesar. Kalau ada yang tidak wukuf di Arafah, maka dia dinilai tidak sah hajinya, wajib diulangi. Nah, sementara wajibnya haji, ya misalnya mabit di Musdalifah. Kalau dia tidak mabit di Musdalifah, hajinya tetap sah, tapi terkena kewajiban untuk membayar dam. Nah, haji adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah. Ibadah hati, ibadah tubuh, ibadah harta. Ada ibadah sekedar ibadah qalbiyah, sekedar ibadah hati. Meskipun tubuh sakit parah, tidak ada harta sama sekali, selama masih punya hati, kita bisa lakukan ibadah itu. Seperti zikir. Jadi zikir itu ibadah hati. Ada ibadah badaniyah. Tidak cukup hanya dengan hati, mesti ada gerak tubuh di dalamnya. Seperti salat yang kita kerjakan tadi, mesti ada gerakan-gerakannya. Tak bisa orang mengatakan, saya itu kalau salat cukup dengan mengingat Allah saja. Oh, tidak bisa, karena salat ini adalah ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah, ya, ibadah harta. Meskipun tubuh sakit parah, selama masih ada hartanya bisa melakukan ibadah tersebut, seperti zakat. Nah, kalau haji di dalamnya ada ibadah hati, ada ibadah harta, dan ada ibadah badan, ibadah tubuh. Nah, kaitannya dengan hati, maka niat itu mesti benar-benar diikhlaskan karena Allah. Sehingga di Al-Quran Allah tegaskan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata hanya untuk Allah. Sebetulnya semua ibadah mesti hanya untuk Allah, tapi untuk haji ada penekanan khusus. Sempurnakan haji dan umrah hanya untuk Allah saja, karena ibadah ini rawan sekali disusupi oleh perasaan riya. Kaitannya dengan harta, maka semua harta yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan haji tersebut mesti harta yang halal. Jangan yang subhat, yang samar-samar, apalagi yang jelas-jelas keharamannya. Nabi bersabda, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang bersih dan suci pula. Maka menurut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, kalau ada orang berangkat haji dengan harta yang tidak halal, maka hajinya tidak sah dan wajib dia ulangi pada kesempatan yang berikutnya. Nah, kemudian kaitannya dengan amaliyat tubuh. Jadi di dalam haji ini seperti yang sampaikan tadi ada rukunnya. Rukunnya ada 6. Tidak boleh ada salah satu dari 6 rukun ini yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan haji tidak sah. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat yaitu wukuf di Arafah, yang kelima bercukur, dan yang keenam tartib. Yang pertama sekali ihram. Ihram artinya niat untuk haji. Nah, kalau untuk haji niatnya itu dianjurkan untuk dijaharkan, dan itu disepakati ulama. Beda dengan salat, ulama beda pendapat. Ada yang menganjurkan dijaharkan, ada yang memakruhkan malah. Tapi kalau untuk haji, sepakat ulama niatnya itu dijaharkan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram untuk itu karena Allah Ta'ala. Nah, sebelum berihram maka ada beberapa yang disunnahkan. Disunnahkan untuk mandi. Ya, mandi ini sebagai simbol upaya kita untuk mensucikan diri. Orang pergi haji, berangkat di bulan yang suci, ke tempat yang suci untuk bertemu dengan Allah yang Maha Suci. Maka kita sucikan zahir dan batin kita. Mensucikan zahir yaitu dengan mandi tadi. Mensucikan batin yaitu dengan meluruskannya. Jadi sunnahkan untuk mandi ihram. Kemudian mengganti pakaian yang kita kenakan. Khusus untuk kita Pak yang laki-laki, maka yang dipakai 2 helai kain saja. Yang di bawah disebut dengan izar, yang di atas disebut dengan rida, sarung sama selendang.
Apa hikmah yang bisa kita petik? Pakaian itu biasanya menjadi identitas atau menjadi pembeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kan dari pakaiannya itu bisa kita bedakan. Oh, pegawai negeri ini, ya. Kalau dilihat pakaiannya, Pak. Nah, ini polisi, tentara. Oh, ini ustadz ini dan sebagainya. Dari pakaian. Maka kita lepaskan semua yang membuat kita merasa berbeda dengan yang lain itu, dan semua memakai pakaian yang sama. Karena semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berihram maka ada larangan-larangan. Ada larangan yang khusus bagi laki-laki, ada larangan yang khusus bagi perempuan, ada larangan yang berlaku bagi keduanya. Untuk kita yang laki-laki misalnya dilarang untuk memakai penutup kepala yang menempel di kepala seperti topi, songkok dan semacamnya. Ya, kemudian dilarang untuk memakai alas kaki yang menutupi tumit dan mata kaki. Ya, kemudian yang berlaku untuk semuanya, dilarang untuk memakai wangi-wangian, dilarang untuk menikah, dilarang untuk menikahkan, dilarang untuk bermesraan, dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, dilarang untuk berburu binatang dan sebagainya. Tapi yang terpenting juga di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuka wala jidala fil hajj. Ketika seseorang itu sudah mewajibkan haji atas dirinya, maka fala rafas, tidak ada lagi rafas, tidak ada kata-kata yang tidak senonoh. Wala fusuk, tidak ada tindakan kefasikan. Wala jidal, dan tidak ada berbantah-bantahan pada saat seseorang melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak saat itu pula disunnahkan untuk banyak-banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya semua pujian, nikmat dan kekuasaan itu semua adalah milikmu. Jadi kita tegaskan kalau kita datang memenuhi panggilannya Allah. Maka jangan misalnya ada yang mengatakan ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak belum pergi haji? Pak, uangnya banyak, hartanya banyak, kaya, simpanannya, depositonya melimpah, kok tidak pergi haji? Biasanya jawaban yang diberikan itu adalah saya belum dapat panggilan. Nah, ini jawaban tidak benar, Pak. Oh, kita katakan saya belum ada panggilan. Kalau panggilan udah lama sekali panggilan itu. Bahkan sejak di masa Nabi Ibrahim, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil haji. Ibrahim panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Nah, jangkauan suara saya ini terbatas. Allah tegaskan, tugasmu memanggil. Masalah menyampaikan panggilan itu urusan saya. Nabi Ibrahim kemudian naik di atas Jabal Abu Qubais. Ada juga ulama yang mengatakan naik di atas Bukit Safa. Ada yang mengatakan di atas Maqam Ibrahim. Ya. Pendapat yang paling banyak di atas Jabal Abu Qubais. Kemudian beliau panggil semua manusia. Maka Allah janji, ya'tika rijalan. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Ada juga yang datang memenuhi panggilanmu dengan mengendarai unta yang kurus. Ya. Mereka datang dari lembah-lembah yang jauh. Nah, kenapa disebut di dalam ayat tadi dhamir, unta yang kurus? Kata para ulama, sebetulnya ini unta awalnya gemuk Pak, ini unta pada awalnya. Tapi karena terlalu jauh jarak tempuhnya, kurus di perjalanan. Ini untuk menggambarkan bahwa yang akan menunaikan ibadah haji bukan saja mereka yang tinggal di sekitar Makkah atau penduduk Makkah saja, tapi mereka datang dari penjuru yang sangat jauh. Nah, itu Pak gambarannya. Jadi orang haji itu datang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil oleh Allah, kita penuhi panggilan itu. Nah, yang kedua tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Hikmahnya apa? Kita mesti menjaga 7 anggota tubuh kita. Kalau secara zahir kita mengelilingi Ka'bah, hakikatnya adalah seluruh aktivitas hidup kita ini mesti bermuara kepada pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga 7 anggota tubuh, kita jaga mata, menjaga lidah kita, menjaga telinga,
menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut, dan menjaga anggota tubuh kita yang dibawanya perut, supaya semuanya itu senantiasa sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya pintu neraka itu ada 7. Neraka apa itu? Pintunya 7. Di Al-Qur'an disebutkan, laha sab'atu abwab. Neraka jahanam punya 7 pintu. Likulli babin minha juz'un maksud. Setiap pintu ada kelompok tersendiri akan masuk. Karena ada 7 anggota tubuh tadi yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Nah, kalau pintunya surga 8 tambah 1. Kok bisa 8? Karena 7 anggota tubuh tadi juga bisa dilakukan untuk ketaatan kepada Allah. Dan jika digunakan untuk ketaatan, maka itu akan mengantarkan kita masuk surga. Cuma ketaatan yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh tidak ada nilainya kalau tidak ditopang satu hal, yaitu hati yang ikhlas. Maka tambah 1. Jadi pintunya surga ada 8. Kemudian ya jamaah yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya sa'i. Ya, kalau secara syariatnya sa'i itu artinya berjalan cepat dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Secara hakikatnya sa'i artinya usaha keras, usaha yang tidak kenal menyerah. Safa itu artinya kesucian, Marwah artinya kepuasan. Maka sesungguhnya di dalam hidup ini kita dituntut untuk berusaha keras. Bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi yang lebih utama lagi berusaha keras menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua usaha itu mesti diawali dengan safa, diawali dengan kesucian hati. Insya Allah akan berujung pada marwah, pada kepuasan hati. Semua usaha apapun itu diawali dengan safa, dengan kesucian, maka ujungnya adalah marwah, kepuasan hati dan keridhaan. Kemudian yang berikutnya yaitu wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang terbesar. Sehingga Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Intinya haji itu ada di Arafah. Kalau secara syariatnya ya, berdiam di Arafah mulai dari masuknya waktu zuhur sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, sambil memperbanyak doa. Nah, ada doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca. Bukan hanya oleh jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, tapi siapa saja di antara kaum muslimin pada saat tanggal 9 Zulhijjah, pada saat jemaah melaksanakan wukuf itu, nah kita dianjurkan untuk membaca bacaan yang selalu kita baca juga sebetulnya setiap selesai salat. La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah dibaca itu Pak pada saat jemaah haji wukuf di Arafah. Ya, kemudian perbanyak juga membaca 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu beberapa surah yang berkaitan dengan kota Makkah, berkaitan dengan Ka'bah. Seperti misalnya surah Quraisy, ya. Kemudian ada surah Al-Fil, ya. Begitu juga dengan surah An-Nasr, ya, tentu saja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca, diperbanyak dibaca. Ya, kita ikut merasakan bagaimana nuansa ketika jemaah itu melaksanakan wukuf di Arafah. Itu juga sekaligus miniatur bagaimana nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi sampaikan yuhsarun nasu yaumal qiyamah uratan hufatan ghaira mahtur. Manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, dalam keadaan tanpa alas kaki, dan dalam keadaan belum disunnah. Ketika Aisyah bertanya, betul begitu ya Rasulullah? Nabi tegaskan dengan membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai penciptaan kalian, maka begitulah kami mengulanginya. Itulah janji dari Allah, dan sungguh Allah akan mewujudkan apa yang dijanjikannya itu. Dan rukun haji yang berikutnya yaitu tahallul atau bercukur. Bagi yang laki-laki disunnahkan untuk mencukur habis semua rambutnya. Rasulullah mendoakan rahmat dan pengampunan 3 kali bagi yang mencukur habis. Kalau hanya menggunting beberapa helai, Nabi cuma doakan sekali saja. Rambut itu kata orang kan mahkota, ya, yang membuat kita merasa hebat, ya, menunjukkan kegagahan kita dan seterusnya. Maka dihilangkanlah semua yang membuat kita merasa istimewa, merasa hebat, ya. Semua dicukur, betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya
Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan doa kita satu, semoga keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita ya, saudara kita yang tahun ini menunaikan haji, semoga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, diberi kesehatan dan kekuatan, dan yang paling utama semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Kemudian kepada kita semua yang tahun ini belum ditakdirkan untuk haji, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang Allah SWT juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang sangat istimewa ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.